Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Mas Hidayu, Novita Lisnawati, Lara Andriani, Teguh Prawinata, dan Deni Andre Saputra akan memaparkan materi tentang pengenalan manfaat Google dan fitur-fitur pendukung lainnya dalam teknologi informasi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang sejarah singkat Google. Google adalah salah satu situs web terbesar di dunia yang dikembangkan oleh Google Inc., yaitu sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa dan produk internet. Didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tanggal 4 September 1998. Selanjutnya, berkantor pusat di Mountain View, California, Amerika Serikat dengan www.google.com sebagai website resmi Google. Larry Page dan Sergey Brin adalah dua orang mahasiswa Doctor of Philosophy di Stanford University. Diawali dari sebuah proyek yang mereka kerjakan pada tahun 1996, di mana pada saat itu Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan mesin pencari dengan nama Backrub. Selanjutnya, di tahun 1997, mereka mengganti nama Backrub menjadi Google. Nama Google juga akhirnya harus berganti menjadi Google akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang investor bernama Andy Bechtolsheim yang salah menulis Google menjadi Google ke dalam cek dana bantuan senilai $100.000. Sejak saat itu, nama Google resmi digunakan oleh Larry Page dan Sergey Brin sebagai nama mesin pencari mereka, yang kemudian menjadi sangat populer hingga saat ini. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di bidang industri internet, Google telah banyak menghasilkan berbagai produk, di antaranya Google Search, Google AdWords, Google Chrome, Google Drive, Google Cloud, dan lain sebagainya. Google juga mengakuisisi beberapa startup, di antaranya Pera Labs atau Blogger, YouTube, Android, Motorola Mobility, dan lain-lain. Pada tahun 2015, Larry Page dan Sergey Brin membentuk perusahaan induk Google yang dinamakan Alphabet, di mana Larry Page menjadi CEO dan Sergey Brin menjadi presiden. Alphabet membawahi Google dan perusahaan-perusahaan lainnya seperti Calico, Nest, dan lain-lain. Google dikenal sebagai perusahaan digital paling besar di dunia dan sampai saat ini merupakan mesin pencari web terpopuler yang paling banyak digunakan di dunia. Ada 5 fungsi Google Search yang tidak banyak diketahui orang, di antaranya yaitu: yang pertama, mencari konten dari situs tertentu; yang kedua, mencari dengan huruf yang hilang atau tidak lengkap; yang ketiga, mencari situs serupa; yang keempat, mencari definisi; dan yang kelima, menghitung konversi. Selanjutnya, produk Google paling bermanfaat dan populer. Yang pertama ada Android. Siapa yang tak kenal dengan OS Android yang menjadi andalan produk Google ini? Android berada di puncak popularitas sebagai OS smartphone paling banyak dipakai hingga saat ini. Android memberikan pengaruh besar dalam segala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan bisnis masyarakat, termasuk memberikan peluang usaha bagi startup dunia melalui aplikasi yang bisa di-download lewat Android. Yang kedua ada YouTube. YouTube merupakan video web terbesar di dunia. Bisa dibilang telah berhasil mempengaruhi kehidupan umat manusia, termasuk membuat anak muda lebih kreatif dengan vlog atau video blog, musik, maupun dalam bidang ekonomi hingga edukasi. Yang ketiga ada penelusuran Google atau Search Engine Google.
Sejak kemunculannya Google Search, sudah menarik banyak perhatian pengguna internet di dunia, hingga akhirnya mampu mengalahkan search engine lain seperti Yahoo dan Bing atau pencarian dari Microsoft. Google Search pada awalnya merupakan tulang punggung perusahaan raksasa ini yang dimulai dari garasi dengan kerja keras dan usaha yang membuahkan hasil hingga memperkenalkan produk dan fitur baru yang juga menarik banyak perhatian pengguna internet seperti Gmail dan lainnya. Yang keempat ada Google Chrome. Google Chrome, sebuah web browser yang dengan keunggulannya sebagai browser tercepat ini diperkenalkan tahun 2008. Chrome bersaing ketat dengan pendahulunya seperti Mozilla Firefox dan Internet Explorer maupun Opera. Yang kelima ada Google AdSense. Google AdSense merupakan fitur yang sangat menarik karena ia memberikan solusi bagi pengguna internet untuk meraih dolar melalui iklan yang disediakan Google yang bisa dipasang di dalam website maupun blog. Telah banyak orang yang sudah memanfaatkannya sebagai usaha utama atau sampingan selain mengelola website. Yang keenam, Gmail atau Google Email. Saat ini Gmail menjadi salah satu pilihan dalam mengirim dan menerima surat elektronik selain Hotmail, Yahoo maupun Airmail. Bahkan Gmail menjadi syarat utama untuk pengguna Android dan pecinta YouTube. Hanya dengan akun Gmail lah kita bisa memiliki akun YouTube serta mendownload aplikasi-aplikasi Android. Yang ketujuh ada Google Map. Google Map diperkenalkan pada tahun 2005 dan pada tahun 2008 Google memberikan fitur yang menarik, yakni orang dapat mencari suatu daerah atau tempat, bahkan gang menuju suatu rumah hanya dengan Google Map. Terlebih, Google Map mampu menunjukkan jalan mana saja yang dapat dilalui menuju tempat yang diinginkan. Yang kedelapan, Blogger atau Blogspot. Produk Google satu ini menjadi nomor wahid dalam dunia blogging. Bahkan akhir-akhir ini, pengguna blog telah menjamur dan jadi aplikasi yang mampu mendongkrak popularitas sebuah perusahaan dengan menggunakan tenaga blogger dalam mempromosikan perusahaan atau produk melalui lomba blog. Yang kesembilan ada Google Drive. Google Dokumen mencakup pengolah kata seperti Word, editor spreadsheet, dan aplikasi presentasi. Singkatnya, ia memiliki aplikasi perangkat lunak dasar yang banyak perusahaan butuhkan. Bahkan, Google memberikan solusinya dalam menyimpan dan membuat file perusahaan atau pribadi dalam Google Dokumen. Namun saat ini, Google Dokumen telah berubah nama menjadi Google Drive yang sebagian besar aplikasinya sama dengan Google Dokumen, namun menambahkan beberapa fitur lainnya. Yang ke-10 ada Google Plus. Seiring makin kencarnya dunia sosial network seperti Facebook dan Twitter, Google tak ingin kalah dengan mengeluarkan produk yang disebut Google Plus. Produk Google kali ini pun meraih sukses dengan memberikan kemudahan seseorang sebagai penulis untuk menyebarkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Yang ke-11 ada Google Earth. Aplikasi Google Earth menjadi salah satu yang terbaik dalam melihat kondisi bumi di seluruh negara. Bahkan saat ini Google Earth dapat menampilkan dunia bawah laut, seperti halnya Google Map. Google menyebutnya geotagging, yakni cara menghubungkan informasi ke lokasi dunia nyata. Anda melihat informasi geotag pada peta. Google Earth memberikan pengguna pilihan dari melihat citra satelit dari planet ke peta overlay, 3 dimensi dan fitur medan cityscape. Yang ke-12 ada Google Translate. Hampir kebanyakan pelajar dan pengguna internet umumnya saat memerlukan penerjemah bahasa, cara tercepat adalah menggunakan Google Translate. Saat menerjemahkan tugas kuliah ataupun bacaan berbahasa Inggris hingga Jepang, Google Translate adalah ahlinya. Lebih dari 100 bahasa dunia, produk Google Translate ini terasa sangat bermanfaat.
meskipun memang masih perlu kita perbaiki lagi agar hasil lebih rapi dan maksimal. Dan yang ke-13 ada Google AdWords. Google AdWords adalah tempat kita bisa menempelkan iklan produk yang dimiliki untuk disebarluaskan ke seluruh pengguna internet di dunia. Lebih terkenal dan tentu memberikan keuntungan lebih saat orang-orang melihat produk kita, kemudian membelinya. Setiap orang boleh beriklan di Google melalui Google AdWords dengan membayar beberapa dolar sesuai dengan keinginan kita. Ada 10 produk menakjubkan Google yang jarang diketahui orang banyak. Nah, yang pertama itu ada Google Mars. Produk-produk Google seperti Google Earth maupun Google Maps tentu sudah kita kenal dan digunakan setiap harinya. Tapi, apakah kamu pernah mendengar tentang Google Mars? Produk Google ini menyerupai Google Earth akan tetapi memiliki pemandangan yang tentunya berbeda. Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa Google Mars menyajikan beragam panorama dari planet merah tersebut. Untuk kamu yang suka akan astronomi dan pengetahuan mengenai luar angkasa, tentu produk ini jangan sampai dilewatkan. Yang kedua, Panoramio. Sungguh indah melihat beragam pemandangan dari seluruh dunia. Jika kamu ingin menikmati foto-foto pemandangan dan tempat-tempat unik dari seluruh dunia dari satu tempat saja, maka Panoramio bisa jadi solusi. Website milik Google ini merupakan sarana sharing foto dari para pengguna Google dari seluruh dunia. Jadi, kamu bisa berbagi foto pemandangan dengan mengandalkan tool dari Google Maps yang oke. Yang ketiga, Google Art Project. Ingin menikmati lukisan dan beragam karya seni lainnya dari seniman populer di seluruh dunia? Nggak perlu pusing lagi karena Google juga punya produk yang dapat membantu keinginan tersebut. Namanya adalah Google Art Project. Dan melalui situs tersebut, kamu bisa mengakses karya seni dari seluruh dunia beresolusi tinggi secara gratis dan mudah. Yang keempat ada Google Input Tools. Ingin mengetik dengan huruf dari bahasa lain tapi nggak ingin beli keyboard khusus? Maka kamu bisa mengandalkan Google Input Tools. Melalui situs tersebut, kamu bisa mencoba mengetik dari lebih dari 80 bahasa yang berbeda mengandalkan huruf-huruf yang sudah disediakan tanpa harus mendownload software tertentu. Yang kelima, Google Timer. Salah satu fitur tersembunyi dari Google yang cukup bermanfaat adalah Google Timer. Kamu bisa menyalakan timer dengan waktu tertentu hanya melalui kolom search di Google. Caranya mudah saja. Cukup ketik jumlah menit atau detik yang diinginkan, diikuti oleh kata timer. Contohnya, 30-minute timer. Yang keenam, ada Google Translate Handwriting. Google Translate selama ini menjadi senjata utama bagi orang-orang yang ingin mengerti akan bahasa lain, namun dengan cara yang mudah. Rupanya, kamu juga bahkan bisa menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain menggunakan input manual tulisan tangan. Fitur ini berguna banget jika kamu menemukan tulisan Jepang atau Cina di sebuah pamflet, namun tidak mengerti bagaimana cara membacanya dalam tulisan Latin. Maka, cukup gambar saja di Google Translate. Yang ketujuh, ada Google Trends Visualization. Jika kamu ingin mengetahui tren apa yang sedang hot di suatu negara, maka Google Trends adalah solusinya. Tapi, ia juga memiliki sebuah fitur khusus yang menampilkan aktivitas para pengguna Google secara real-time dalam mencari sebuah keyword loh. Namanya adalah Google Trends Visualization. Tampilannya pasti akan membuat kamu jatuh cinta. Fitur keren ini akan menampilkan setiap aktivitas pencarian oleh orang lain dan akhirnya kamu bisa mengetahui tren apa sih yang detik ini lagi laku di masyarakat. Yang kedelapan, Google Sky. Sama seperti Google Mars yang sebelumnya sudah kita bahas.
Google Sky memberikan kita gambaran singkat mengenai jagat raya yang luas. Melalui foto beresolusi tinggi, kamu akan disuguhkan oleh pemandangan langit yang luas, meliputi bintang, planet, nebula, dan galaksi megah. Foto-foto tersebut didapatkan dari satelit NASA, Sloan Digital Sky Survey, dan juga teleskop Hubble. Yang kesembilan ada Google Keep. Sering membutuhkan catatan kecil untuk bepergian, belanja, ataupun urusan pekerjaan, Google Keep bisa kamu andalkan. Salah satu produk dari Google ini bisa kamu manfaatkan untuk mencatat berbagai note atau reminder. Fitur kerennya adalah kamu bisa menyelaraskan catatan kamu tersebut ke seluruh perangkat yang dimiliki, meliputi Android, iOS, hingga komputer. Nah, dan yang terakhir adalah What do you love? Jarang banget ya orang mengetahui salah satu produk Google yang satu ini. What do you love? Ialah produk Google yang dapat digunakan untuk mencari beragam informasi berkenaan dengan keyword yang dimasukkan. Informasi tersebut dikumpulkan dari berbagai macam produk Google lainnya seperti Google Groups, Google News, Google Books, hingga Google Translate.